Sorry ass DJ. Kadal bertanduk darah Yuhuan merasakan banyak rasa sakit di tubuhnya. Di bawah erosi cairan yang disebut katen, pertahanannya yang kuat seperti pasta kertas, dan daging dan darahnya terus berkurang, lubang yang dalam. Menghancurkan pertahanan sisik, daging dan darahmu tidak bisa menghentikan erosi katen sama sekali. Pada saat ini, Ainol menyeret tubuhnya yang lemah dengan bantuan erosi katen, dan terus menembus jauh ke dalam daging dan darah dari kadal bertanduk darah Yuhua. Kadal bertanduk darah Yuhuan putus asa, dan tanda cakar yang tajam juga menembus ke dalam daging dan darah. Daging dan darah ini terkikis, kemampuan pertahanannya sangat berkurang, daging dan darahnya terkena gelombang, dan buih darah yang tak terhitung jumlahnya memercik dengan daging cincang halus. Tanda cakar menjadi gila jauh ke dalam daging. Awalnya, kadal bertanduk darah Yuhuan memiliki banyak cara untuk menghadapi musuh semacam ini yang menembus jauh ke dalam tubuhnya, tetapi karena daging dan darahnya terkikis oleh katen, semua cara itu tidak efektif, dan hanya bisa menggunakan cara biadab ini. Kamu terluka sangat parah, aku tidak tahan. Ainol melihat bekas cakar yang akan menyerang, lalu melihat ke bawah pada cairan yang terus terkikis di dalam, dan tersenyum ringan, aku akan membantumu. Sembuh. Ainur mengulurkan tangan kurusnya dan menekan ringan pada daging dan darah kadal bertanduk darah Yuhuan. Banyak energi kehidupan mengalir masuk, memaksa banyak daging dan darah untuk beregenerasi. Pada saat ini, cakar darah Yuhuan bertanduk kadal menyerang, tetapi serangan itu menimpanya pada daging dan darah ini. Ainur telah dikelilingi oleh daging dan darah. Bekas pisau dengan panik memakan daging dan darah baru, daging dan darah yang belum terkikis oleh katen ini memiliki kemampuan pertahanan yang sangat luar biasa, dan bekas pisau dengan cepat dimusnahkan. Kadal bertanduk darah Yuhuan tidak pernah bermimpi bahwa pertahanannya yang kuat benar-benar digunakan oleh Ainol dan berubah menjadi film pelindung Ainol. Ainol tersenyum lembut, ujung jarinya mengeluarkan cairan kateng, dan membuka saluran darah dan daging yang terkikis lagi. Ketika saluran daging dan darah dibuka, semburan darah menyembur keluar, menyebabkan Ainol terlempar keluar untuk jarak yang jauh. Jika Ainol tidak segera meraih tonjolan berdaging itu, dia akan langsung terlempar keluar dari tubuh. Kenapa darahnya keluar begitu banyak? Ainol sangat bingung. Dalam keadaan kadal ini, dia seharusnya tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Bagaimana itu bisa membuat darah menyembur keluar? Setelah itu, Ainol tidak terlalu memikirkannya. Dia harus masuk jauh ke dalam dan membunuh kadal kecil yang belum lahir itu. Membunuh kadal kecil yang terhubung dengan tubuh ibu pasti akan melukai kadal besar itu. Bagian daging dan darah ini telah terkikis oleh katen, dan tidak ada halangan, dan Ainol tidak terhalang sepanjang jalan. Perut kadal bertanduk darah Yuhuan sangat tebal, setidaknya 10 tahun cahaya, bahkan jika ketebalan ini terus-menerus terkikis, itu akan memakan waktu cukup lama untuk terkikis. Namun, katen ini layak menjadi musuh bebuyutan Yuhuan Blood Hornet Lizard. Itu mengikis tubuh Yuhuan Blood Hornet Lizard dengan sangat cepat. Pada kecepatan Ainol, di bawah penerbangan yang dipercepat, katen belum melihat erosi bagian bawah saluran daging. Namun, Ainol tampak sangat senang. Semakin lama aliran darah dan daging, semakin parah Yuhuan Bloodon Lizard terluka. Jarak lebih dari 10 tahun cahaya hanyalah sesaat bagi Ainol. Segera, Ainol melewati saluran daging dan darah dan memasuki perut kadal bertanduk darah Yulan. Di sini, cairan ungu, caten, menyebar di sepanjang cairan tubuh di perut kadal bertanduk darah Yuhuan, perlahan mengikis organ dalam dan lapisan rongga perut. Pada dasarnya tidak ada hambatan di masa depan. Ainol sedikit mengernyit, ini sangat mulus, sedikit tidak nyata. Di mana kadal kecil itu? Ainol mencari kadal kecil itu melalui lubang daging yang terkikis oleh katen. Secara logika, tidak sulit untuk menemukannya. Tapi Ainol mencari di seluruh ruang perut dan tidak menemukan jejak kadal kecil itu. Mungkinkah Ainol tiba-tiba teringat darah yang keluar tadi? Segera, Ainol terbang di sepanjang jalur daging dan darah tanpa ragu-ragu. Itu benar, ketika daging dan saluran darah menyemburkan darah barusan, itu karena pada saat melahirkan, darah menyembur keluar dari daging dan saluran darah secara tidak terkendali. Awalnya, kadal bertanduk darah Yuhuan tidak melahirkan begitu cepat, tetapi di bawah erosi konstan, katen, kadal bertanduk darah Yuhuan merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan rasa sakit itu mempercepat proses persalinan. Selain itu,
Kadal bertanduk darah Yuhuan tahu bahwa begitu Katen menyerang perutnya, kadal bertanduk darah Yuhuan kecil akan terkikis, sehingga ia mati-matian menuangkan vitalitasnya ke dalam kadal bertanduk darah Yuhuan kecil, sehingga vitalitasnya telah mencapai tingkat kelahiran. Kadal bertanduk darah Yuhuan dengan lemah memandangi kadal bertanduk darah Yuhuan kecil, sepanjang 100 meter dan menunjukkan senyuman. Ibu, meskipun kadal kecil itu baru saja lahir, auranya tidak lemah sama sekali, sebanding dengan Dewa Raja Wu Yongjing yang terlemah. Dengan air mata di matanya, kadal kecil itu memeluk leher tebal kadal bertanduk darah Yuhuan dengan erat. Kadal bertanduk darah Yuhuan kami bergantung pada kekuatan kehidupan di atas untuk eksis, dan Anda tidak boleh kehilangannya. Kadal bertanduk darah Yuhuan menatap kadal kecil itu dengan lembut dan berkata dengan lembut, kamu juga jangan sedih, sebenarnya ini adalah takdir yang sudah ditakdirkan. Kamu segera pergi dari sini, tinggalkan Gunung Suci Pusat, dan pergi ke para dewa dan binatang untuk menemukan Raja Naga. Wajah kadal bertanduk darah Yuhuan tiba-tiba menjadi serius, kamu harus ingat serangga kecil itu, dia adalah musuhmu, kamu harus bekerja keras kultivasi, kalahkan serangga kecil itu, kembali ke sini, dan terus lindungi Bi Ilahi Raja Surgawi ini. Setelah Yuhuan Blood Hornet Lizard selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat lengan kanannya, mengangkat tangan ini benar-benar menyebabkan lengan kanannya bersilangan, dengan bekas luka tulang yang terlihat dalam, yang menakutkan. Namun, kadal bertanduk darah Yuhuan tidak peduli, tetapi menangkap kadal kecil yang tergantung di lehernya, dan melemparkan kadal kecil itu ke lubang cacing yang tersisa, sambil mengaum dengan keras, ingat apa yang saya katakan. Kadal kecil itu melewati lubang cacing dalam sekejap, dan tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa, hanya menyisakan jejak penuh tetesan air mata yang tertahan. Nak, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kadal bertanduk darah Yuhuan juga meneteskan air mata, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Selanjutnya, kita harus menghadapi serangga kecil, jadi biarkan aku menggunakan sisa panas terakhir. Ainol terbang keluar dari saluran daging dan darah saat ini. Dia melihat lengan kanan Yuhuan Blood Hornet Lizard dengan bekas luka bersilangan dan menebak segalanya. Benda itu tidak ada padamu lagi. Wajah Anor menunjukkan ekspresi marah, kamu harus menghentikanku dengan hidupmu. Sayang sekali bahwa Bi Ilahi Raja Surgawi tidak dapat diambil. Kadal bertanduk darah Yuhuan baru saja berkata, dan nadanya sangat lemah. Kamu tidak bisa hidup lagi, dan kamu tidak bisa menyerang lagi. Aku tidak terburu-buru untuk berurusan dengan para dewa. Aku harus menangkap benih jahat yang lolos. Ainol melirik kadal bertanduk darah Yuhuan, lalu berbalik untuk pergi. Kemana harus pergi atau tinggal? Suara lemah kadal bertanduk darah Yuhuan terdengar dari belakang. Kamu bukan lagi ancaman. Ainol tidak menoleh, sayap transparan di belakangnya bergetar, dan tubuhnya terbang keluar. Sudah kubilang untuk tetap tinggal. Yuhuan Blood Hornet Lizard menunjukkan senyum aneh. Meskipun Ainol tidak menoleh ke belakang, dia merasakan senyum kadal bertanduk darah Yuhuan, dan sedikit kegelisahan melintas di hatinya, dan ekspresi santainya sedikit membeku. Dan sedikit pemadatan inilah yang membuat ekspresinya tidak bisa bergerak lebih lama lagi. Tidak hanya itu, bahkan kecepatan majunya terhenti. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa di seluruh alam Dewa Tianjun, semuanya telah memadat, dan bahkan kadal bertanduk darah Yuhuan mempertahankan senyum aneh itu. Semuanya masih keheningan mutlak. Oh, ada pengecualian, cahaya Bi Ilahi Raja Surgawi masih terus dilepaskan, dan nafas kehidupan kadal bertanduk darah Yuhuan telah turun tajam dan secara bertahap kembali ke ketiadaan. Di luar alam Dewa Raja Surgawi, kadal kecil itu meraung kesakitan. Sebuah jurang yang tidak diketahui jumlah tahun cahayanya melintasi lorong sempit kekaisaran, memotong lorong sempit kekaisaran menjadi dua bagian. Di kejauhan jurang adalah menara 9 lantai, di dalam menara, Luo Feng menghadap ke arah jurang dan duduk dengan tenang. Luo Feng hanya duduk bersila, mengosongkan pikirannya, dan tidak memikirkan apapun. Sebelum dia menerobos menjadi raja para dewa, pemahamannya tentang cara hidup dan mati telah mencapai 13%. Ini adalah pemahaman jangka panjang, ditambah dengan bukti jalan lain, dan dikombinasikan dengan cara yin dan yang, pemahaman baru saja diperoleh. Adapun pagoda bintang, metode rahasia ke-25 telah dipahami, Fuming. Ini adalah metode rahasia yang kekuatannya mencapai ranah lapangan. Dengan ini, Luo Feng menciptakan pedang ke-17 yang belum selesai. Kebijakan Mingyue hukum, mengambang.
Hanya saja sebelum Luo Feng menerobos untuk menjadi Raja Dewa, dia hanya bisa menaikkan teknik pedang ini ke peringkat 50, dan dia tidak bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Adapun penghancuran dari 3 teknik rahasia utama Duan Donghe, Luo Feng juga memahami volume ke-7 lebih awal. 9 teknik rahasia penempaan, menyelesaikan lebih dari 320 juta pukulan sebelum menjadi Raja Dewa, menyelesaikan penempaan jiwa ketiga. Segala sesuatu yang dapat ditingkatkan telah ditingkatkan, jadi Luo Feng tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Yang perlu dilakukan Luo Feng sekarang adalah mengosongkan pikirannya sehingga dia dapat mengembangkan sinsingnya. Waktu berlalu dengan tenang, dan segera 3000 tahun berlalu. Jurang itu masih kuat, memancarkan isapan yang sangat mengerikan, dan pada saat berikutnya, jurang itu menghilang tanpa peringatan. Luo Feng akhirnya membuka matanya dan melihat ke depan sambil tersenyum, tiba-tiba, pupil matanya sedikit menyusut. Saya melihat bahwa di kejauhan yang tertutup oleh jurang, ada 3 sosok yang sangat kuat. Itu adalah 3 Raja Dewa klan suci di lapangan. Ketika Luo Feng menemukan 3 Raja Dewa, 3 Raja Dewa juga menemukan Menara Bintang. Bukankah ini istana Menara Manusia? Mata seorang Raja Suci yang relatif kekar berbinar. Northbound, ini adalah pagoda manusia itu. Raja Dewa lainnya tertawa. Apa yang kamu bicarakan? Setelah beberapa saat, manusia akan melarikan diri. Raja Dewa yang tersisa berubah menjadi pita dan terbang ke Menara Bintang. Sementara Luo Feng menemukan 3 Raja Dewa, dia terbang kembali dengan Menara Bintang. Pada saat yang sama menghadapi 3 Raja Dewa di lapangan, Luo Feng tidak memiliki banyak kepercayaan untuk menang. Hei, kamu masih ingin melarikan diri dalam hal kecepatan di depanku. Kamu telah bertemu leluhurmu. Sepatu bot di kaki Raja Dewa kekar bernama Beihang memancarkan semburan cahaya, dan tubuh Beihang berubah menjadi pita dan terbang sangat cepat di masa lalu. Kecepatan itu pasti telah mencapai alam surga. Kecepatan 2 Raja Dewa lainnya sedikit lebih lambat, tetapi selama mereka pergi ke utara untuk mengejar Luo Feng, mereka akan membentuk pengepungan segitiga. Luo Feng sedikit mengernyit, meskipun kecepatan Menara Bintang tidak rendah, tetapi karena kurangnya ranahnya sendiri, dia tidak bisa mendorong Menara Bintang ke kecepatan tertinggi sama sekali. Meskipun kecepatan menggunakan sayap sumber tak berujung akan jauh lebih cepat, sulit untuk menarik jarak, dan lawan dapat sepenuhnya mengganggunya melalui serangan jarak jauh. Raja Dewa Beijing, Raja Dewa yang menusuk hati, Raja Dewa Sima, bahkan jika kau menyusulku, kau tidak akan bisa membantuku sama sekali. Suara Luo Feng keluar. Mengapa kamu berpikir bahwa kamu dapat mengancam alam semesta di dalam tubuh kita dengan menjadi orang suci? Raja Dewa Utara meraung keras. Suci, Luo Feng tersenyum, berita tentang orang-orang kudusmu benar-benar tidak terinformasi dengan baik. Tidakkah kamu tahu bahwa aku telah menjadi Raja Dewa? 3 Raja Dewa semuanya stagnan untuk sementara waktu, tetapi mereka dengan cepat terus mengejar Luo Feng, dan kecepatan mereka secara bertahap meningkat. Manusia, apapun yang terjadi, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Kecepatan Raja Dewa menuju utara melonjak hingga ekstrim, terus-menerus mendekati Menara Bintang. Alis Luo Feng berkerut, para Raja Dewa menghargai alam semesta mini mereka sendiri, karena begitu alam semesta mini hilang, itu berarti alam semesta tidak lagi dapat ditingkatkan. Apakah mereka tidak memiliki metode lain selain menyegel Menara Bintang di alam semesta bagian dalam? Luo Feng memikirkan ini, dan segera terbang menjauh dari Menara Bintang. Menara Bintang disimpan di alam semesta bagian dalam. Luo Feng langsung berubah dari menggunakan Menara Bintang untuk terbang ini menjadi penerbangan dengan sayap sumber tak berujung untuk melarikan diri. Maka manusia telah meninggalkan harta istana, teriak Beihang. Tanpa harta karun istana, dia tidak bisa menghentikan serangan kita. Di belakangnya, Raja Berduri Dewa berseru dengan penuh semangat. Tixin, ilusimu adalah yang terkuat. Kamu bertanggung jawab untuk mengganggunya dan membuatnya bergerak lebih lambat. Baik Raja Dewa menuju utara dan Raja Dewa Sima mentransmisikan suara mereka ke Raja Dewa yang menusuk hati. Dimengerti, Raja Hatiton sangat bersemangat. Dia memiliki keyakinan mutlak pada ilusinya. Yang paling dia sukai adalah melihat lawannya terbenam dalam cermin ilusi yang dirancang dengan cermat, tenggelam di dalamnya. Ketika saya berpikir bahwa jenius manusia ini, yang dihargai oleh orang-orang kudus tingkat tinggi, juga akan tenggelam dalam ilusinya sendiri, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Memanggil, 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 memanggil,
Serangan jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan oleh tiga dewa di lapangan bersama-sama jatuh seperti tetesan hujan, dan target setiap serangan adalah ke arah Luo Feng, yang telah berubah menjadi pita perak putih. Aku tidak bisa melarikan diri. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan, sosoknya tiba-tiba berhenti, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tempat di belakang penerbangan berkecepatan tinggi Luo Feng, dan tidak mempengaruhi Luo Feng sama sekali. Begitu Luo Feng berhenti, ketiga Raja Dewa mengejarnya dan berhenti tidak jauh di depan Luo Feng. Luo Feng memegang pisau bayangan darah, sayap sumber tak berujung di belakangnya sedikit berkibar, dan baju besi perampok di tubuhnya mengalir di dalamnya. Luo Feng memutuskan untuk melawan tiga Raja Dewa yang wilayahnya lebih tinggi dari miliknya. Manusia, apakah kamu akhirnya tahu bahwa kamu tidak dapat melarikan diri? Raja Dewa Utara tersenyum. Napas ini, cek-cek, benar-benar telah menjadi raja para dewa. Manusia, aku benar-benar minta maaf. Jika bukan karena perintah Roh Kudus, aku tidak akan mau bertarung denganmu, agak mengejek. Dan Raja Dewa menipu hati bahkan lebih langsung, dan serangan ilusi telah diam-diam menyentuh Luo Feng. Luo Feng meminumnya dengan ringan, serangan ilusi menghilang segera, dan kemudian pisau bayangan darah Luo Feng dengan lembut menebas. Lautan cahaya pisau yang sangat luas terbentuk di bawah pisau bayangan darah, langsung menutupi tiga Raja Dewa di lapangan. Pedang yang tak terhitung jumlahnya cahaya menyerang tiga Raja Dewa dalam aliran tanpa akhir. Serangan tanpa rasa sakit. Raja Makarel tersenyum sedikit, memegang sabit di rantai di masing-masing tangan. Dengan satu pukulan, lautan cahaya pedang Luo Feng langsung ditebas, dan banyak cahaya pedang dimusnahkan. Fu Ming, Luo Feng berbisik pelan, dan tiba-tiba, serangan berbentuk ikan yang sangat besar terbang keluar dari lautan cahaya pedang yang menyusut tajam. Ikan besar itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan saat ia melompat keluar dari lautan cahaya pedang, ia menggigit Raja Makarel. Tiga Raja Dewa sedikit terkejut. Raja Makarel bergegas ke kiri dan ke kanan, mencoba keluar dari jangkauan serangan berbentuk ikan. Di dalam serangan berbentuk ikan, dia diserang oleh cahaya pedang yang lebih tak habis-habisnya dan lebih kuat dari lautan cahaya pedang. Dewa Raja Utara dan Dewa Hati Berduri menyerang serangan berbentuk ikan satu demi satu. Kecepatan serangan berbentuk ikan sangat cepat, dan yang aneh adalah ketika serangan berbentuk ikan terbang keluar dari lautan pedang, itu berubah menjadi burung yang sangat besar, dan Raja Makarel berada di kepala burung besar. Hei, burung besar itu mendesis. Menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya, cahaya pedang di tubuhnya terus-menerus melemah tetapi dia mengabaikannya, dan menukik langsung ke arah Dewa Raja Hati. Pada saat yang sama ketika burung besar dan Raja Penyengat Dewa semakin dekat, Raja Penyengat Dewa secara alami melarikan diri ke satu sisi. Tapi burung besar itu sangat cepat, dan Raja Trik Hati tidak punya waktu untuk menghindar sepenuhnya. Bisa dibayangkan bahwa begitu burung besar itu mengenai Raja Dewa Berduri Hati, itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada kedua Raja Dewa. Namun, Raja Dewa Utara yang tidak diserang di antara tiga Raja Dewa tidak akan tinggal diam. Begitu dia mengetahui bahwa Raja Dewa Berduri Hati tidak dapat menghindari serangan burung besar, dia langsung mengeluarkan serangan yang kuat, yang membuat orang merasa aneh. Target serangan ini sebenarnya adalah Raja dari Dewa Penusuk Hati. Raja Dewa Berduri Hati tersenyum sedikit, dan tubuhnya sedikit menyesuaikan diri, berubah menjadi mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu. Serangan God King of the Northbound mengenai God King Ton, dan dia memindahkan God King bersamanya untuk jarak jauh, dan jarak inilah yang akhirnya membuat God King Ton benar-benar menghindari burung besar itu. Burung besar itu tidak menyerang Raja Berduri Hati, jadi dia terjun ke lautan cahaya pedang di bawahnya. Di lautan cahaya pedang, burung besar itu berubah lagi dan berubah menjadi ikan besar lagi. Trik ini cukup aneh. Raja Dewa Utara melihat lautan cahaya pedang, lalu mengedipkan mata kepada Dewa Raja Berduri Hati, dan kemudian menyerang lautan cahaya pedang bersama-sama. Hanya saja energi utama dari God King Ton Heart bukanlah menyerang lautan cahaya pedang, tetapi pada diam-diam meluncurkan ilusi pada Luo Feng. Sebenarnya, dia telah meluncurkan beberapa serangan ilusi pada Luo Feng berturut-turut, tapi dia tidak bisa membiarkan Luo Feng jatuh ke dalam ilusi sama sekali. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan serangan ilusi terkuat kali ini. Pikiran ilusi dari God Stinging God sulit untuk dijaga, dan tiba-tiba menyerang tubuh Divine Luo Feng. Dunia tidak nyata yang tampak sangat nyata terus-menerus menyeret jiwa Luo Feng,
mencoba menarik jiwa Luo Feng ke dunia ilusi yang dirancang dengan hati-hati oleh Tuhan yang menyengat. Luo Feng sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan serangan ilusi semacam ini yang secara langsung menyeret jiwanya. Setelah jiwa Luo Feng ditarik ke dunia ilusi, maka hidup dan mati semua ada di pikiran orang lain. Namun, meskipun jiwa Luo Feng tidak terlalu kuat, setelah penempaan ketiga dari 9 teknik rahasia penempaan, jiwanya sudah sebanding dengan medan. Selain itu, kemauan dan karakter Luo Feng sangat kuat, dan dia sangat kuat, mampu menahan itu. Gaya tarik yang sangat kuat. Ini pertama kalinya aku mengalami serangan ilusi semacam ini. Meskipun Luo Feng menolak ilusi itu, wajahnya masih serius. Dihadapkan dengan metode serangan baru, praktisi akan menganggapnya serius. God King Tricking Heart bahkan lebih terkejut lagi, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Luo Feng benar-benar bisa menahan serangan ilusi terkuatnya. Ilusiku, tapi aku mendapat bimbingan Raja Dewa Hantu. Kamu harus tahu bahwa Raja Dewa Hantu adalah Raja Dewa paling sukses di benua asal. Raja Dewa yang menusuk hati masih tidak bisa mempercayainya. Tuhan serang dia dengan kekuatan suci. Raja Dewa Perjalanan Utara buru-buru berteriak ketika dia melihat bahwa ilusi Raja Dewa menipu hati tidak berhasil. Pada saat ini, Raja Makarel juga melepaskan diri dari belenggu ikan besar dan terbang keluar dari lautan cahaya pedang, dimainkan oleh Luo Feng seperti ini, dia berada di ambang letusan. 3 Raja Dewa berkumpul lagi, dan Raja Dewa yang menusuk hati juga menyesuaikan mentalitasnya dan menggunakan metodenya untuk menyerang Luo Feng pada saat yang sama. Luo Feng, di sisi lain, menggunakan teknik gerakannya secara ekstrim, menghindari banyak serangan, dan pada saat yang sama diam-diam menggunakan teknik Lei Yuan. 3 Raja Dewa diserang oleh keinginan yang kuat pada saat yang sama. Raja Makarel jatuh ke dalam momen yang lamban, sementara Raja Dewa ke utara berjuang untuk mendukung, tetapi Raja Dewa yang menusuk jantung tidak terpengaruh banyak. Raja Makarel memiliki serangan terkuat dan pertahanan terburuk. Raja Utara adalah yang tercepat, dan tidak buruk dalam aspek lain. Jiwa dan kehendak Dewa Penusuk Hati adalah yang terlemah di antara 3 Dewa Raja. Luo Feng telah benar-benar mengetahui kekuatan dari 3 Raja Dewa. Roda Zhao. Luo Feng diam-diam berkata dalam hatinya, menunjuk ke 3 Raja Dewa, ruang di sekitar 3 Raja Dewa hancur, dan kemudian berubah menjadi serangan berbentuk roda yang sangat besar. Roda kacau bergemuruh menuju 3 Raja Dewa, memancarkan aura yang sangat menakjubkan. Kecepatannya sangat cepat. Kecepatan King of Heart Piercing melonjak, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan 100% menghindari pukulan ini. Tujuannya adalah ikan tenggiri. Raja Dewa Arah Utara memandang Raja Dewa ikan tenggiri yang lamban, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Northbound, apa yang diberikan Roh Kudus kepadamu, cepat dan keluarkan. Raja Dewa yang menusuk hati segera meraung. Raja Dewa Perjalanan Utara gelisah, dan dengan cepat mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan tas Qiankun. Ini diberikan oleh Roh Kudus. Tas ini konon disebut, tas biru Tong. Klan Suci mengatur tim tingkat Raja Dewa di setiap lorong sempit Kaisar menuju kuil asal Chaotic, dan setiap tim memiliki Dewa tim tingkat Wang memegang tas biru Tong. Tas biru, terhubung, dan tas terhubung ke ruang biru, yang aneh, dan Roh Kudus berkata bahwa dia meletakkan harta di biru, dan menginstruksikan mereka bahwa ketika mereka bertemu Luo Feng, Anda dapat menggunakan ini harta karun untuk berurusan dengan Luo Feng, dan Anda tidak dapat menggunakannya dalam situasi lain. Dan ini adalah kartu truf dari Raja Dewa Utara, dan justru karena kartu truf inilah mereka yakin bahwa mereka dapat menangkap Luo Feng. Sudah terlambat, tetapi ketika Raja Utara mengeluarkan tas biru, dia mengomunikasikan ruang internal dan mengeluarkan harta itu. Itu adalah objek kristal ungu seperti tongkat pendek. Dan ketika Raja Dewa Beixing mengeluarkan benda itu, jejak kekuatan suci dengan cepat menembus ke dalamnya, dan dia mengenali tuannya dalam sekejap. Penjara ungu. Tubuh Dewa Raja Dewa menuju utara langsung terbakar, dan dengan raungan, tongkat pendek di tangannya langsung menjadi lebih besar. Ketika suara Raja Dewa Utara mencapai telinga Luo Feng, tongkat pendek yang disebut penjara ungu telah menjadi benda silindris dengan panjang lebih dari 10 tahun cahaya dan lebar 1 tahun cahaya. Pada saat ini, roda waktu dan ruang baru saja turun ke Raja Ilahi Zimao, dan tubuh Dewa Raja Zimao terus-menerus terkikis di bawah penghancuran roda ruang dan waktu. Zhen Feng,
Raja Dewa menuju utara meraung lagi. Penjara ungu meletus dengan daya hisap yang luar biasa sedini gagasan Raja dari Northbound, dan daya hisap itu berubah menjadi benang sutra ungu, melilit roda waktu dan ruang, terus-menerus menarik roda waktu dan ruang, membuat kemajuan awal serangan berbentuk roda itu langsung ditarik ke arah penjara ungu, dan ditarik ke penjara ungu dalam sekejap. Luo Feng melihat pemandangan ini dan diam-diam berteriak dengan buruk. Serangan di alam surga tidak dapat menghentikan kekuatan tarikan ini, dan saya khawatir saya bahkan tidak bisa naik sendiri. Raja Dewa Beihang melirik Raja Dewa Zima, yang telah menghabiskan banyak kekuatan suci dan perlahan terbangun, lalu menatap Luo Feng. Mati, mata Raja Dewa menuju utara sangat dingin. Luo Feng tidak ragu sedikit pun, sayap asal tanpa akhir menyebar, dan langsung mundur puluhan tahun cahaya, dan domain dilepaskan. Raja Dewa Utara segera mengejar Luo Feng, dan dia juga melepaskan domainnya, yang mengimbangi obstruksi domain Luo Feng, sementara penjara ungu melepaskan sejumlah besar benang sutra ungu, yang melilit Luo Feng. Dewa Raja Duri dan Dewa Raja Zima yang sadar juga dengan cepat mengejar Luo Feng. Ini adalah akhir dari utasnya. Luo Feng mengerutkan kening, berpikir tentang bagaimana menghadapinya. Benang ungu yang tak terhitung jumlahnya tampaknya memiliki kesadaran, dan mereka terjalin ke arah Luo Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Gaya tarik yang mereka bawa menyebabkan ruang di sekitarnya yang telah dipotong oleh aliran udara Kaisar Dewa bergetar sedikit. Benang sutra memiliki momentum yang tak terbendung, dan akan membungkus sosok putih perak dalam penerbangan berkecepatan tinggi. Pada saat ini, sebuah blok menara 9 lantai antara Luo Feng dan benang sutra ungu, itu adalah menara bintang Luo Feng. Bagian bawah menara bintang menghadap ke benang sutra ungu, dan kemudian, lubang hitam di bagian bawah menara mengeluarkan banyak energi seperti nebula, dan kemudian energi ini berkumpul dengan gila dan langsung bergabung menjadi lautan nebula. Benang sutra ungu yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa mengelilingi lautan besar ini sama sekali, dan mereka semua menggali ke dalam lautan nebula, dan hambatan dari lautan nebula ini sangat besar, dan kecepatan benang sutra ungu tiba-tiba menjadi sedikit lebih lambat. Raja Dewa menuju utara dan 3 lainnya juga terbang ke lautan nebula dengan cepat, tetapi masih menjaga jarak tertentu dan waspada terhadap kemungkinan ancaman. Terangan yang dalam terdengar tiba-tiba, dan seekor binatang berbentuk ikan yang sangat besar berenang di lautan nebula, dan sirip seperti bilah tajam meluncur melintasi benang sutra ungu, menyebabkan benang sutra ungu putus. Sepertinya manusia ini baru mengingat teknik pedang. Dewa Raja Zima sangat kesal, karena kekuatan, laut terapung, Luo Feng hanya peringkat 50, yang tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya, tetapi itu menjebaknya untuk beberapa waktu. Ini membuatnya sangat kesal. Kita masing-masing menggunakan serangan terkuat, dan kita harus menghancurkan lautan nebula ini, jika tidak manusia akan melarikan diri. Raja penusuk hati segera mulai menyerang. Tidak, dia tidak bisa melarikan diri. Tubuh Dewa Raja Dewa menuju utara terbakar dengan liar, dan energi mengerikan yang dihasilkan dengan panik mengalir ke tongkat pendek ungu yang tergantung di depannya. Kemudian salah satu ujung tongkat pendek menghadap lautan nebula, dan kemudian tiba-tiba menembakkan cahaya ungu, langsung menyinari lautan nebula. Cahaya itu bulat, seperti senter, dan itu benar-benar menyelimuti seluruh lautan nebula. Berikan padaku, Raja Dewa menuju utara meraung. Hanya dalam sepersekian detik, dia telah membakar setengah dari kekuatan sucinya. Jika dia tidak mengisinya tepat waktu, aku khawatir kekuatan sucinya akan benar-benar habis, dikonsumsi dengan membakar kekuatan suci dalam waktu singkat, lalu jatuh. Kekuatan hisap yang mengerikan meletus dari penjara ungu dalam sekejap, dan seluruh lautan nebula bergegas menuju penjara ungu dengan panik. Luo Feng menghela nafas ringan, pikirannya bergerak, binatang berbentuk ikan di lautan nebula mengikuti hisapan penjara ungu dan terbang menuju penjara ungu dengan kecepatan tinggi. Begitu binatang berbentuk ikan melarikan diri dari lautan nebula, ia berbalik menjadi hewan bersayap, burung dapeng yang membumbung tinggi. Ini burung besar lagi. Raja Zimao mendengus dingin. Tidak peduli apa itu, penjara ungu dapat disegel. Raja Dewa Beihang terus membakar dengan kekuatan sucinya, hehe tersenyum, bahkan selama pasokan energi cukup, ginseng dari ras manusia mereka dapat disegel. Energi yang cukup hanya takut bahwa energi yang dibutuhkan untuk menekan ginseng cukup bagi Roh Kudus untuk mengkonsumsi kekuatan ilahi yang terakumulasi dalam setengah masa hidup. Namun, ini juga membuktikan bahwa kekuatan dan level harta segel ini sangat tinggi.
Kicau burung yang tak tertandingi terdengar pada saat ini, dan burung dapeng, yang telah terbang dengan cepat menuju penjara ungu, tiba-tiba mengangkat tubuhnya dan keluar dari jangkauan hisap penjara ungu, dan membanting ke sisi penjara ungu. Tusuk jantungnya, Makarel, teriak Raja dari Utara. Pada saat yang sama ketika Raja Dewa menuju utara berteriak, Raja Dewa berduri hati dan Raja Makarel segera bergegas ke lautan Nebula. Kekuatan suci mereka terbakar dengan liar, dan pada saat yang sama melepaskan domain, mereka seperti ikan di lautan Nebula dengan hambatan besar. Tidak lambat sama sekali. Aduh, Luo Feng menghela nafas pelan, dia tahu bahwa mengandalkan metode rahasia menara bintang, Fuming, dia tidak bisa menghentikan tiga Raja Dewa. Tidak ada cara lain, Luo Feng tidak lagi ragu-ragu, dan segera menyingkirkan menara bintang, sayap sumber tak berujung bersinar terang, dan membawa Luo Feng keluar selama puluhan tahun cahaya dalam sekejap. Pada saat yang sama menara bintang disingkirkan oleh Luo Feng, lautan Nebula menghilang seketika, dan burung dapeng yang bergegas menuju penjara ungu menabrak penjara ungu sebelum menara bintang disingkirkan, tetapi penjara ungu tidak terluka. Kemudian energi yang tersisa setelah hantaman burung dapeng menghilang seketika. Tidak ada lagi penghalang antara tiga Raja Dewa dan Luo Feng. Memanggil, memanggil, memanggil. Kecepatan tiga Raja Dewa langsung meningkat menjadi ekstrim. Pada saat yang sama, serangan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyerang Luo Feng, dan Raja Dewa Utara secara langsung mengendalikan penjara ungu, menyebabkan cahaya penjara ungu mekar lagi dan menembaki Luo Feng. Luo Feng merasakan cahaya datang dari belakang, dan matanya tanpa sadar melirik lubang cacing yang jaraknya lebih dari 100 tahun cahaya. Dia sangat tenang dan memikirkan tindakan pencegahan. Mati, melihat sinar cahaya hendak mengenai Luo Feng, Raja Dewa Beihang tertawa terbahak-bahak. Hancurkan, Luo Feng berpikir dalam hati. Bang! Tiba-tiba, ada ledakan-ledakan dari belakang, dan kemudian, cahaya yang akan menutupi Luo Feng tiba-tiba berubah arah. Raja Dewa menuju utara melihat ke penjara ungu, yang telah mengubah arahnya, dengan ekspresi terkejut, sebuah tempat di sisi penjara ungu barusan meledak secara misterius. Meskipun ledakannya tidak terlalu kuat, itu masih menyebabkan penjara ungu bergeser sekitar 5 derajat. Jangan meremehkan sudut 5 derajat ini, Anda harus tahu bahwa Luo Feng dan Dewa Raja Utara dipisahkan oleh puluhan tahun cahaya. Jika sudut digeser 5 derajat, cahaya akan digeser dengan jarak yang jauh, dan tentu saja itu tidak akan menutupi puncak Luo Feng. Itu adalah energi yang tersisa pada waktu itu, dan itu baru diledakkan sekarang. Raja Dewa menuju utara ingat bahwa burung dapeng menabrak sisi penjara ungu tadi, dan pada saat itu, saya khawatir ada beberapa energi yang tersisa ke penjara ungu. Itu diledakkan pada saat kritis sekarang, dan efeknya segera tercapai. Pikiran manusia ini benar-benar menakutkan, tidak heran Roh Kudus ingin membunuh anak ini dengan cara apapun. Raja Dewa Utara sekarang mengerti mengapa manusia ini diburu secara gila-gilaan oleh 3 orang suci dari klan suci mereka. Tunggu ini manusia ketika saya tumbuh dewasa, saya pasti akan dapat mengancam ras suci. Jika saya adalah Roh Kudus, saya pasti akan memburu manusia ini dengan segala cara. Raja Utara rela melepaskan Luo Feng. Dia segera membalikkan sudut, karena cahaya telah melampaui jarak antara dia dan Luo Feng. Hanya dengan memutarnya kembali akan langsung membuat Luo Feng diselimuti cahaya. Namun, hanya dalam 1/10 detik, dengan kecepatan Luo Feng, dia telah terbang lebih dari 100 tahun cahaya, membuat Luo Feng sangat dekat dengan lubang cacing. Dia akan melarikan diri melalui lubang cacing. Raja Penusuk Hati meraung keras. Serangan kita belum datang. Raja Makarel sangat marah. Meskipun kecepatan serangan ilahi mereka akan jauh lebih cepat daripada penerbangan mereka, itu akan memakan waktu sekitar 1 detik untuk mengenai Luo Feng. Jika Luo Feng benar-benar ingin melarikan diri dari lubang cacing kabur, serangan ini tidak bisa mengejar sama sekali, dan dengan tergesa-gesa, dia tidak bisa membantu tetapi meluncurkan beberapa serangan ilahi. Raja Dewa menipu hati sedikit mengernyit, dan kemudian mengirim transmisi suara kepada Raja Dewa Beixing dan Raja Dewa Zima. Saya menggunakan serangan kekuatan suci bersama dengan kekuatan batin ilusi. Kekuatan batin akan lebih cepat daripada serangan divine power, tapi manusia bisa saja masuk. Menyerang tubuh manusia di depan lubang cacing hanya. Ilusi Raja Hati Ton adalah yang terbaik di level yang sama. Kalau begitu manusia seharusnya menggunakan beberapa kartu di depan mereka untuk melawan. Bagaimana kartu ini bisa digunakan dengan santai? Kali ini,
manusia pasti akan terjebak di dalamnya, ilusi. Wang buru-buru mengatakan melalui transmisi suara bahwa dia merasa bahwa Raja Penyengat Dewa memiliki sikap tidak percaya diri terhadap ilusinya, yang akan mempengaruhi tampilan kekuatannya. Dia harus membuat hati yang menyengat dewa penuh percaya diri. Raja Dewa yang menusuk hati, terserah padamu, selama manusia terpengaruh sedikit, maka cahaya penjara ungu akan menyinarinya. Raja Dewa menuju utara mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan arah penjara ungu, tetapi sekarang dia juga memiliki jejak transmisi suara pikiran ke Raja Dewa menipu hati. Bagaimanapun, Raja Dewa menipu hati adalah Raja Dewa yang sudah lama berdiri. Pada saat ini, dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya, dan dengan percaya diri dan serius memanipulasi kekuatan pikiran untuk membangun dunia ilusi misterius yang tak tertandingi. Akhirnya, ketika Luo Feng hanya 10 meter dari lubang cacing, kekuatan pikiran Raja Dewa menipu hati akhirnya menyusul Luo Feng dan menyerbu tubuh Dewa Luo Feng, yang disebut ilusionis adalah untuk secara langsung menyerang jiwa lawan, menyebabkan lawan jatuh ke dalam ilusi. Dan jika lawan dengan kekuatan yang sama dipengaruhi oleh ilusi, maka inisiatif pertempuran akan diambil alih oleh lawan. Ilusionis adalah lawan yang tidak mau diprovokasi oleh banyak orang kuat. Dan Luo Feng, yang sedang menghadapi saat ini, adalah ilusionis teratas dari klan suci di antara para Raja Dewa Tianjing. Ilusi hati Dewa Raja berduri sangat kuat dan nyata. Pada saat ini, ia menyerang tubuh Luo Feng, terus-menerus menarik jiwa Luo Feng, mencoba menyeret jiwa Luo Feng ke dalam ilusi. God King Triking Heart tidak berpikir untuk membuat Luo Feng jatuh ke dalam ilusi, dia hanya ingin mempengaruhi Luo Feng. Selama Luo Feng terpengaruh, kecepatannya pasti akan melambat, dan kali ini akan cukup untuk dewa, serangan atau cahaya penjara ungu yang diselimuti Luo Feng. Namun, kecepatan Luo Feng tetap sama, tidak peduli bagaimana ilusi merobek jiwa Luo Feng, itu tidak bisa membiarkan Luo Feng terpengaruh sedikitpun. Hancurkan, Luo Feng berbisik pelan, dan tiba-tiba, wasiat Luo Feng berubah menjadi pedang yang sangat tajam, langsung menembus ilusi. Dengan trik curang semacam ini, aku berani menunjukkannya pada rasa malu. Luo Feng tidak menoleh ke belakang, meninggalkan sebuah kalimat, dan kemudian masuk ke lubang cacing yang mengarah ke hal yang tidak diketahui. Pada saat ini, Raja Utara telah menyesuaikan kembali cahaya penjara ungu, dan kekuatan suci yang tak terhitung jumlahnya juga telah membombardir lubang cacing. Sayangnya, sudah terlambat. Sialan, Raja Zimao mengepalkan tinjunya dengan marah. Lubang cacing dari lorong sempit kekaisaran mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Hehe, aku ingin melihat apakah keberuntunganmu benar-benar sebaik itu. Mata Raja Dewa menuju utara penuh amarah, dan dia melihat cacing yang dalam. Lubang itu, saya tidak sabar untuk mendesak Ziyu untuk menelan dan menutup lubang cacing. Namun, lubang cacing di lorong sempit kaisar, reinkarnasi tanpa akhir, dan bahkan kehancuran tanpa akhir, tidak ada yang bisa menghancurkan atau mengubah lubang cacing ini. God King of Trickling Heart mendarat di benang sutra, di tengah lorong sempit kaisar. Pada saat ini, dia benar-benar tersesat. Serangan ilusi yang dia banggakan bahkan tidak mampu menghadapi Dewa King of Unusable Realm yang baru saja menerobos. Aku tidak cukup kuat, aku masih harus terus berlatih. Bagaimanapun, Raja Dewa Hati yang menusuk adalah Raja Dewa. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh kemunduran yang bisa sampai ke titik ini? Dalam menghadapi kemunduran, beberapa orang akan kehilangan semangat juang dan kehilangan semangat. Yang lain malu dan berani, mengakui kekurangan mereka sendiri, dan bekerja keras. Jika Anda sedang dalam proses kultivasi, tipe orang yang pertama ditakdirkan untuk tidak dapat menjadi orang yang kuat, dan orang yang kuat termasuk dalam tipe orang yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali ke grup, Roh Kudus dan yang lainnya akan marah. Raja Dewa Zima memandang dua Raja Dewa lainnya. Mereka tidak akan mendorong kita terlalu keras, hanya sayang untuk hadiah besar. Raja Dewa Utara menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Manusia sialan ini, jika benua asal dalam kekacauan, aku pasti akan membuat manusia ini membayar harganya. Raja Penusuk Hati mendengus dingin. Dewa Raja Beihang dan Dewa Raja Zima mengangguk ringan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Di luar alam Dewa Raja Surgawi, kadal kecil itu meraung kesakitan. Ia tahu bahwa kadal bertanduk darah Yuhuan telah jatuh, dan mengulur waktu untuk itu dengan sisa hidupnya. Aku harus segera pergi. Kadal kecil itu menyeka mata yang berkilauan dari sudut matanya,
dan segera melarikan diri menuju ujung lorong sempit kaisar. Itu melewati lubang cacing ruang angkasa dan bergegas ke dunia luar. Kadal bertanduk darah Yuhuan, seperti serangga suci, memiliki cara mereka sendiri untuk bergerak melalui lubang cacing, dan mereka dapat mengontrol lubang cacing ke arah tertentu. Kadal kecil itu baru saja lahir, dan dia tidak terampil menggunakan banyak kemampuan, meskipun dia bergegas ke arah binatang buas, kecepatannya tidak cepat. Kadal kecil itu tiba-tiba merasakan sedikit pemanggilan, dan pemanggilan itu benar-benar membuat si kadal yang baru lahir itu merasa sedikit familiar. Kadal kecil itu melihat ke depan ke kiri, yang merupakan arah pemanggilan, mata merahnya berguling, dan kemudian bergegas ke sana. Gunung Suci Pusat adalah jadi paling berbahaya di benua asal, dan bahaya paling umum secara alami adalah aliran udara Kaisar Dewa di mana-mana. Selain aliran udara Kaisar Dewa, ada juga beberapa bahaya yang sangat umum. Orang aborigin yang tinggal di Pegunungan Suci Tengah adalah salah satu bahaya umum. Sebagian besar lubang cacing di dekat lorong sempit kekaisaran mengarah ke ujung lain yang tidak diperbaiki, tetapi beberapa mengarah ke tempat-tempat tetap. Tempat-tempat tetap ini pada dasarnya adalah tempat tinggal penduduk asli. Aliran udara Kaisar Dewa di tempat-tempat ini sangat tipis, dan penduduk asli yang tak terhitung jumlahnya tinggal dan bekerja di tempat-tempat ini. Dan salah satu dari pemukiman aborigin yang tak terhitung jumlahnya ini, di mana ribuan orang aborigin tinggal, mereka terlihat seperti manusia, tetapi tidak memiliki telinga. Lubang cacing tetap yang memasuki pemukiman ini dijaga oleh lusinan penduduk asli yang kuat yang memegang benda-benda aneh. Kebanyakan dari mereka disebut orang suci, dan 2 dari penduduk asli adalah Raja Dewa di ladang. Mereka semua terdiam, kebanyakan dari mereka duduk bersila dengan mata terpejam. Tunggu 10 tahun lagi sebelum kamu bisa berganti shift. Sebuah nama berbisik. Kami telah menjaga di sini begitu lama. Jika kami menggunakan waktu praktisi luar, kami telah menjaga selama lebih dari 3.000 tahun. Kata bijak nama lain. Kita masih harus bersorak. Jika kita tidak dapat menemukan kelompok idiot yang memalukan itu tepat waktu, tim penjaga kita pasti akan menderita kerugian besar. Orang bijak lain angkat bicara. Kemudian tidak ada yang berbicara lagi, dan keheningan yang lama berlangsung kembali. Setelah sekian lama, 2 Raja Dewa terkemuka tiba-tiba melihat ke arah yang sama pada saat yang sama, seseorang akan datang. 3 Raja Douyong Jingshen di tim, apakah tim ekspedisi, segera memasuki kondisi pertempuran. Tidak, seharusnya seorang kultivator, hanya ada satu. Salah satu dari 2 Raja Dewa di lapangan berkata sambil tersenyum. Jika dia datang kepada kita, maka kita akan mengirimnya untuk melihat Dewa Suamui yang agung. Raja Dewa lain di Tianjing segera terbang ke lubang cacing kediamannya. Perjuangan lama dengan praktisi telah membuat penduduk asli dengan kecerdasan rendah ini juga menggunakan strategi sederhana. Kultivator itu mengenakan baju perang berwarna putih keperakan, dan banyak pita yang beredar di baju perang itu. Di belakangnya ada sepasang sayap putih perak, yang sedikit berkibar saat ini. Praktisi ini adalah Luo Feng. Ini dia. Luo Feng mengeluarkan kristal ungu, yang diberikan oleh roh artefak dari kuil asal Chaotic, dan jejak kekuatan pikiran menembus ke dalam kristal ungu. Bagian dalam kristal kacau, dengan hanya 10 titik cahaya redup, 8 di antaranya memancarkan cahaya putih, 1 titik cahaya memancarkan cahaya keemasan, dan 1 titik cahaya memancarkan cahaya biru. Coba kulihat, cahaya keemasan melambangkan kuil asal Chaotic, cahaya putih melambangkan 8 lokasi lain yang belum mengembangkan klon, dan cahaya biru melambangkan keberadaanku sekarang. Luo Feng menghitung dengan cermat, dan segera dia bisa, tidak membantu tetapi membantu di dahinya. Dia berkata tanpa daya, ini adalah bagian utara dari Gunung Suci Pusat, dekat dengan klan suci. 3 kelompok etnis yang tak terkalahkan, orang suci di utara, binatang ilahi di tenggara, dan iblis di barat daya. Awalnya, wilayah ketiga sisi cukup sama, dan orang suci akan memiliki lebih sedikit. Sekarang orang suci telah kehilangan sepertiga dari wilayah mereka, tetapi binatang suci dan suku iblis diuntungkan. Tetapi bagaimanapun juga, bagian utara Gunung Suci Tengah sebagian besar berbatasan dengan keluarga suci. Ayo cepat, meskipun aku punya kartu truf, wilayah yang dekat dengan Saint Rache selalu sedikit mengganggu. Luo Feng berkata dengan lembut, lalu melihat lubang cacing yang baru saja dia lewati. Sayangnya, lubang cacing ini telah lewat. Anda tidak bisa kembali.
Kemudian Luo Feng melihat sekeliling dan terbang menuju lubang cacing di kejauhan. Bepergian melalui lubang cacing ini seperti membuka kotak buta, dan tidak ada yang tahu kemana lubang cacing itu mengarah. Namun, Luo Feng saat ini tidak tahu bahwa ke arah yang telah dia pilih, ada tim aborigin yang menyergap mereka. Mereka bersembunyi di kegelapan, seperti harimau yang bersembunyi di rumput, menunggu kesempatan. Tujuan Luo Feng sebenarnya adalah lubang cacing yang dihuni oleh penduduk asli. Dari luar, lubang cacing ini sama dengan lubang cacing biasa di lorong sempit Kaisar, tanpa perbedaan. Karena jaraknya terlalu jauh dan itu bukan garis lurus, dan aliran udara Kaisar Dewa itu sendiri akan menghalangi garis pandang, jadi Luo Feng awalnya tidak melihat lubang cacing ini. Tetapi lorong sempit Kaisar memiliki hukum seperti itu. Setiap jarak lain, akan ada lubang cacing. Jika Anda beruntung, jarak antara dua lubang cacing hanya puluhan tahun cahaya. Jika Anda tidak beruntung, Anda dapat terbang puluhan lubang cacing berikutnya tidak dapat dilihat selama 10.000 tahun cahaya. Faktanya, itu adalah puluhan tahun cahaya dan ratusan ribu tahun cahaya bagi Raja para Dewa, itu hanya beberapa detik terbang perlahan. Dalam sekejap mata, Luo Feng datang ke lubang cacing. Tepat saat dia akan masuk, rasa krisis yang kuat tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya, menyebabkan Luo Feng menghindar ke satu sisi tanpa sadar. Sama seperti Luo Feng menghindar, serangan yang tampaknya telah terakumulasi untuk waktu yang lama tiba-tiba ditembakkan. Luo Feng tidak bisa menahan keringat dingin. Jika dia diserang oleh serangan mendadak ini, bahkan jika dia bisa memblokirnya dengan armor perampokan, aku khawatir tubuhnya akan didorong ke kedalaman aliran udara Kaisar Dewa oleh serangan ini, sehingga tubuh ilahinya tidak punya waktu untuk menggunakannya. Ketika cara kelahiran dan kematian melekat, itu pasti hasil dari penghancuran tubuh ilahi. Manusia dalam kelompok pembudidaya. Sebuah suara datang dari lubang cacing, suara itu langsung menembus ke dalam jiwa Luo Feng, suara itu terdengar langsung di benaknya, dan satu demi satu ilusi diciptakan secara langsung, mencoba menarik Luo Feng ke dalam ilusi di antara mereka. Luo Feng sedikit mengernyit. Kehendak Luo Feng sangat kuat, ilusi ini tidak dapat mempengaruhi Luo Feng sama sekali. Lubang cacing menghasilkan fluktuasi spasial yang halus, dan 5 sosok dengan napas kuat keluar langsung dari lubang cacing. Aborigin, Luo Feng segera mengetahui identitas pihak lain. Manusia, kamu tidak terpengaruh oleh ilusiku. Salah satu Raja Dewa di lapangan, yang dipimpin olehnya, memandang Luo Feng dengan rasa ingin tahu. 2 di lapangan, dan 3 tidak di lapangan. Luo Feng berpikir dengan hati-hati, saya pikir di balik lubang cacing adalah sarang lama penduduk asli. Bertarung di sini tidak baik untukku. Menurut informasi, setiap penduduk asli setidaknya ada satu Raja Dewa di alam surga di sarang lama, dan di sarang lama, Raja Dewa di alam surga bahkan dapat berurusan dengan Raja Dewa di alam penyesalan. Aborigin tidak bisa bekerja sama-sama sekali, dan mereka tidak bisa konfrontatif. Mereka hanya bisa mundur dulu. Jika saya diseret oleh dewa-dewa ini untuk sementara waktu dan menarik penduduk asli di surga, kecuali saya menggunakan kartu truf saya pasti akan kalah. Luo Feng memikirkan ini, kurang dari 0,01 detik telah berlalu sejak kemunculan para Raja Dewa itu. Pada saat ini, sayap sumber tak berujung bersinar terang, dan ruang absolut dilepaskan, membatasi kecepatan penduduk asli, dan pada saat yang sama, ia mendesak sayap sumber tak berujung untuk segera mengungsi. Ada beberapa keuntungan berurusan dengan penduduk asli, yaitu mereka tidak akan menggunakan harta, tetapi hanya menggunakan beberapa benda aneh atau logam aneh sebagai senjata. Dan mereka tidak tahu teknik rahasia apapun, apalagi teknik rahasia yang bisa meningkatkan kecepatan. Meskipun mereka juga memiliki beberapa cara untuk meningkatkan kecepatan, sebagian besar cara tersebut relatif kasar. Gunung Suci Pusat adalah wilayah kita, praktisi dari dunia luar, dan praktisi dengan alam yang lebih rendah dari saya. Jika Anda melarikan diri, itu akan menjadi lelucon. Seorang Raja Dewa di lapangan berkata dengan senyum ringan, dia melirik ke Raja Dewa di sekitarnya, mereka semua mengangguk padanya. Penduduk asli tingkat Raja Dewa, karena alam mereka yang tinggi, kebijaksanaan mereka tidak rendah, dan mereka memiliki pemahaman diam-diam di antara mereka. Sikat, 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 sikat. Benda-benda aneh di tangan 5 Raja Dewa tumbuh lebih lama pada saat yang sama, dan benar-benar menjadi selembut pita, membungkus Luo Feng satu demi satu. Menghadapi serangan semacam ini,
pembatasan pada domain absolut jauh lebih lemah. Benda aneh ini masih bisa digunakan seperti ini, Luo Feng sedikit terkejut. Dia tidak mengabaikan benda aneh. Dia pernah mendapatkan benda aneh di lautan kosmos dan mempelajarinya dengan cermat. Aku hanya tidak tahu, T berpikir ada sesuatu yang istimewa tentang itu selain kesederhanaan operasi. Hal aneh itu tumbuh dengan gila, dan kecepatan pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada kecepatan terbang Luo Feng. Luo Feng telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Meski begitu, itu masih tidak secepat kecepatan pemanjangan benda aneh itu. Mungkinkah benda aneh ini dapat diperpanjang tanpa batas? Luo Feng sedikit mengernyit, memegang pisau bayangan darah, siap untuk menebas benda aneh yang diperpanjang kapan saja. Pada saat ini, salah satu benda aneh hitam yang terus tumbuh menabrak benang sutra dari lorong sempit kaisar, dan beberapa energi hitam memanjang dari benda aneh itu, menempel erat pada benang sutra, dan yang aneh pemilik benda itu mengecilkan benda aneh itu dengan keras, dan membawa beberapa raja dewa untuk segera terbang ke benang sutra, tempat benda aneh itu bersandar. Metode ini digunakan untuk membuat hal aneh terus meluas. Luo Feng mengagumi orang-orang asli ini. Mereka memecahkan masalah perpanjangan benda aneh dengan metode yang begitu sederhana. Tampaknya penduduk asli ini sangat pandai menggunakan pusat suci, gunung, medan. Melihat objek aneh yang semakin dekat dan dekat, Luo Feng tersenyum ringan, dan gelombang keinginan yang kuat terpancar dari tubuh Luo Feng. Ini akan langsung berubah menjadi pisau tajam, langsung menembus kehendak penduduk asli. 3 Raja Dewa di alam tidak berguna jatuh pingsan dalam sekejap, dan benda aneh di tangan mereka tidak lagi memanjang, tetapi 2 Raja Dewa di lapangan masih terjaga. Ini, alis kedua Raja Dewa di lapangan sedikit berkerut, dan mereka tampak sedikit kewalahan, dan kecepatan ekstensi benda aneh di tangan mereka sedikit lebih lambat. Bagaimanapun, kebijaksanaan penduduk asli tidak sebaik praktisi. Jika praktisi pasti akan terus meregangkan benda aneh, mungkin 2 benda aneh tidak akan dapat menjerat Luo Feng, tetapi mereka pasti dapat mempengaruhi 1 atau 2 selama mereka terpengaruh. Mereka secara alami dapat merencanakan langkah selanjutnya. Meskipun kecepatan benda aneh itu sedikit lebih lambat, itu masih lebih cepat dari kecepatan terbang Luo Feng. Segera, 2 benda aneh itu menyusul Luo Feng. Luo Feng tidak panik sedikit pun, kedua benda aneh ini dapat digunakan sebagai senjata oleh Raja Dewa, tentu saja mereka tidak serendah benda aneh di laut alam semesta. Namun, mencoba menjebak Luo Feng dengan 2 benda aneh akan sangat fantastis. Pisau bayangan darah di tangan Luo Feng menebas, dan lautan cahaya pisau terbentuk langsung di bawah pisau. Dengan kebijaksanaan penduduk asli, aku khawatir akan butuh waktu untuk menembus daya apungku. Luo Feng terbang langsung ke lautan cahaya pisau, dan dengan cepat terbang menuju lubang cacing berikutnya. Namun, apa yang tidak diharapkan Luo Feng adalah bahwa benda aneh menyentuh benang sutra di tengah lorong sempit kaisar lagi, dan sekali lagi membawa kedua Raja Dewa ke tempat yang sangat dekat dengan lautan pisau. Untuk Sheng Sheng, lorong sempit kaisar adalah lorong yang hampir melingkar dengan radius sekitar 20 meter. Namun, untuk Raja Dewa, jangkauan aktivitasnya jauh lebih besar. Bagaimanapun, tubuh Dewa Raja Dewa dapat menahan aliran udara Kaisar Dewa yang lebih kuat, dan serangan Raja Dewa juga dapat mengabaikan konsentrasi aliran udara Kaisar Dewa tertentu. Dengan jangkauan yang berbeda dari lautan cahaya pisau, ia dapat dengan mudah menutupi lorong sempit Kaisar dalam beberapa tahun cahaya. Kekuatan serangan ini hampir tidak mencapai tingkat Dewa tingkat keempat. Salah satu Raja Dewa di Tianjing mengangguk kepada Raja Dewa lainnya di Tianjing. Setelah itu, keduanya meledak dengan kecepatan yang mencengangkan pada saat yang sama dan langsung menembus lautan cahaya pedang. Penduduk asli berbeda dari praktisi, kebijaksanaan mereka rendah dan pemahaman mereka sangat rendah, tetapi mereka memiliki harta yang tidak dimiliki praktisi, yaitu tubuh mereka. Tubuh mereka dilahirkan dengan banyak misteri Dao, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dirangsang, dan metode latihan mereka adalah mengembangkan potensi tubuh dan merangsang misteri Dao yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak menciptakan teknik rahasia apapun, mereka secara alami dapat mengeluarkan beberapa teknik rahasia yang kuat melalui tubuh mereka. Tubuh adalah fondasi mereka, dan tubuh seperti harta karun seperti itu secara alami sangat kuat. 2 Raja Dewa di Tianjing yang langsung masuk ke lautan Dao Guang Luo Feng adalah bukti yang bagus untuk ini. Saya melihat mereka berdua terbang sembarangan di lautan cahaya pedang,
dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas kulit telanjang mereka, tidak menyebabkan kerusakan sama sekali, seolah-olah mereka mengenakan baju perang yang tak terkalahkan. Dan benda-benda aneh di tangan mereka didorong untuk memanjang dengan cepat karena penerbangan mereka, dan mereka akan melewati lautan cahaya pisau. Luo Feng bersenandung ringan, lautan cahaya pedang berubah, dan seekor binatang berbentuk ikan yang sangat besar lahir dari udara tipis. Seluruh tubuh makhluk asing ini terbuat dari cahaya pedang yang sangat padat, tetapi ia berenang bebas di lautan cahaya pedang, dan setiap gerakannya tampaknya memiliki kehidupan. Itu hanya memiliki bentuknya, tetapi tidak memiliki rohnya sendiri. Luo Feng berkata dengan lembut, dia sangat jelas tentang ilmu pedangnya sendiri dan tahu kekurangannya, kesempurnaan ilmu pedang ini harus dimulai dari dewa ini. Mata monster berbentuk ikan yang terbuat dari cahaya pisau berguling-guling, mengunci kedua raja dewa. Tanpa ragu sedikit pun, monster berbentuk ikan itu bergegas dengan raungan rendah. Metode aneh macam apa ini? Alis kedua raja dewa di Tianjing sedikit berkerut, dan mereka tidak terlalu banyak berpikir. Selama mereka berada di lapangan, tidak ada ancaman bagi mereka sama sekali. Jadi sekarang ada fenomena yang sangat aneh. Monster berbentuk ikan yang terlihat garang dan ganas menerkam dua pembangkit tenaga humanoid, pendek, tetapi kedua pembangkit tenaga humanoid itu tidak mundur sama sekali, dan langsung bertabrakan, naik. Kedua belah pihak bergegas ke arah yang berlawanan pada saat yang sama, dan kecepatan pertemuan itu jauh lebih cepat. Ketika sudah dekat, binatang berbentuk ikan itu membuka taringnya yang tajam dan ingin menelan dua binatang asli di lapangan. Kecepatan kedua penduduk asli dilemahkan oleh lautan cahaya pedang, dan bahkan jika mereka ingin melarikan diri, akan sulit untuk melarikan diri dari lautan cahaya pedang kesayangan. Namun, kedua penduduk asli itu tidak bodoh, bagaimana mereka bisa ditelan oleh binatang berbentuk ikan dengan patuh. Ketika mereka mendekati binatang berbentuk ikan itu, mereka mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, dengan sinar hitam energi aneh sepanjang beberapa kilometer di tangan mereka, seperti pisau perang hitam, menebas kepala binatang berbentuk ikan itu. Serangan ini tidak terduga, dan sudah terlambat bagi binatang berbentuk ikan untuk menghindarinya. Dan melihat momentum cahaya hitam energi itu, jika binatang berbentuk ikan itu terkena, pasti akan terbelah dua. Kalau begitu, setelah menunggu binatang berbentuk ikan mengembun kembali, aku khawatir kedua raja dewa telah terbang keluar dari lautan cahaya pedang. Meskipun Luo Feng terbang di depan, dia tahu semua yang terjadi di belakang. Luo Feng mendengus dingin. Dua lautan cahaya pedang di sekitar Raja Dewa Tianjing tiba-tiba mengembun, dan kepadatannya menjadi sangat besar, yang membuat kedua Raja Dewa Tianjing menghadapi perlawanan besar, aksinya lebih dari satu ketukan lebih lambat. Binatang berbentuk ikan itu tidak terpengaruh, dan masih berenang dengan gesit, menghindari cahaya hitam yang tajam, dan langsung menelan kedua raja. Setelah itu, binatang berbentuk ikan itu segera mundur bersama kedua Raja Dewa, menjauhkan mereka dari Luo Feng, dan kedua benda aneh itu juga dipaksa mundur, menyebabkan mereka mendekati Luo Feng dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Ini membuat Luo Feng jauh lebih santai, dan lubang cacing di kejauhan semakin dekat. Kemudian, meskipun dua Raja Dewa besar di lapangan membelah binatang berbentuk ikan dan terbang menjauh dari lautan cahaya pedang, Luo Feng telah berhasil melakukan perjalanan melalui lubang cacing ke tempat lain yang tidak diketahui. Setelah itu, setelah melewati lusinan lubang cacing, Luo Feng tiba di lorong sempit yang tampaknya biasa. Jejak kekuatan pikiran Luo Feng menyerbu kristal ungu lagi. Aku beruntung kali ini. Aku datang ke selatan, meskipun masih agak jauh dari klan binatang. Luo Feng tersenyum ringan. Gunung Suci Pusat benar-benar misterius. Manusia tidak bisa menggambar peta sama sekali. Hanya ada beberapa peta terpisah dari lorong sempit kekaisaran. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu melihat kristal ungu di tangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kristal ungu ini layak menjadi item di kuil asal Chaotic, benar-benar dapat dengan jelas menemukan di mana saya berada, dan untuk ini saja, saya khawatir tidak ada kelompok etnis di benua asal yang dapat melakukannya. Setelah itu, sosok Luo Feng sedikit berubah, dan dia berubah menjadi makhluk aneh dengan bentuk humanoid dan tanpa telinga. Ini adalah bentuk orang-orang asli yang dia temui sebelumnya. Saya tidak tahu berapa banyak lubang cacing yang harus saya lewati, tetapi saya pikir lebih baik terlihat seperti penduduk asli. Luo Feng berkata dengan lembut, Anda tidak perlu khawatir bertemu dengan beberapa penduduk asli dengan cara ini.
Hanya saja penduduk asli yang mengaku sebagai keturunan Suangui, dan penduduk asli lainnya yang mengaku sebagai keturunan Liu Jun, lahir dan musuh bebuyutan. Pertarungan di antara mereka sangat sengit. Perjuangannya bahkan lebih intens. Luo Feng berbisik pelan, jika aku bertemu dengan keturunan Liu Jun, dengan penampilan ini, mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuhku. Kemudian Luo Feng tersenyum, lagi pula, lebih baik menjadi sasaran hanya satu pihak daripada menjadi sasaran kedua belah pihak. Adapun apakah mereka berjuang keras, kekuatan mereka terbatas, dan saya khawatir kerja keras tidak akan banyak berubah. Kemudian Luo Feng hanya memilih arah dan ingin terbang ke lubang cacing berikutnya. Tiba-tiba, sebuah panggilan samar datang. Meskipun panggilan itu lemah, itu seperti medan magnet, dan hisapan terus bekerja pada Luo Feng. Pemanggilan ini terasa familiar. Luo Feng sedikit bingung, dan dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Di sana, Luo Feng segera berbalik dan terbang ke arah lain. Kali ini, Luo Feng memilih untuk berjalan di sepanjang lorong sempit sampai akhir dan tidak lagi melakukan perjalanan melalui lubang cacing. Di sisi lain, kadal kecil itu masuk dan keluar dari berbagai lubang cacing, tetapi tidak menghadapi bahaya apapun, karena seperti penduduk asli, ia memiliki persepsi yang jauh melampaui persepsi praktisi di Gunung Suci Pusat. Panggilan itu jauh lagi. Kadal kecil itu sedikit marah. Meskipun baru lahir, ia lahir dengan kekeras kepalaan di tulangnya, yang membuatnya memiliki kekeras kepalaan yang tidak akan menyerah sampai tujuannya tercapai. Dengan kekeras kepalaan ini, ia telah mengejar panggilan untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah bisa mengejarnya. Tapi yang mengejutkan, tidak peduli seberapa jauh dia dari panggilan, dia bisa diindera dari jauh. Ketika perasaan itu kuat, dia bahkan dapat secara samar-samar merasakan perkiraan lokasi pihak lain, tetapi segera perasaan itu lemah, dan jelas bahwa pihak lain telah pergi melalui lubang cacing. Kadal itu kemudian melewati lubang cacing. Ya, mata kadal kecil itu berbinar, kali ini sangat intens, seharusnya tidak jauh, saya harap Anda tidak berlari lebih jauh kali ini. Kadal kecil itu berdoa dalam diam. Luo Feng terbang di sepanjang lorong sempit kaisar dan terbang ke arah pemanggilan. Dia berjalan di sepanjang lorong sempit kaisar, tetapi dia menemukan bahwa pemanggilan itu terus-menerus mendekatinya. Apa-apaan ini? Luo Feng bertanya-tanya. Dia agak akrab dengan pemanggilan ini, tapi dia tidak tahu di mana itu. Rasanya seperti membunuh Wu Yuyi di awal. Ini seperti panggilan antara dirimu dan Yang Suci, serangga. Luo Feng sangat cepat dan terbang melalui lebih dari 10 lubang cacing dalam waktu singkat. Namun, jarak lorong sempit sangat panjang, dan jarak antara lebih dari 10 lubang cacing tidak layak disebutkan untuk jarak itu. Dan ketika Luo Feng baru saja tiba di lubang cacing berikutnya, sesosok datang dari lubang cacing. Luo Feng tanpa mengira itu adalah serangan diam-diam oleh penduduk asli, dan sosoknya langsung menghindarinya seperti hantu. Dan sosok itu adalah lompatan, menghindari cahaya. Kemudian dia langsung ke Luo Feng, dan setelah merasakan panggilan yang berasal dari tubuh Luo Feng, sosok yang muncul ke depan tiba-tiba mandek. Luo Feng juga merasakan panggilan itu, dan bingung. Pisau bayangan darah yang awalnya menebas sosok itu sedikit terpelintir, dan berubah menjadi pisau untuk menembak sosok itu. Dentang, pisau bayangan-bayangan gambar itu, dan itu membuat suara seperti bertabrakan. Luo Feng mengambil keuntungan dari situasi untuk mundur setengah kilometer dan melihat sosok itu dengan rasa ingin tahu. Dan sosok itu ditembak oleh pisau bayangan darah dan berhenti beberapa tahun cahaya yang lalu. Ini secara alami adalah hasil dari retensi tangan Luo Feng. Melihat sosok itu berguling beberapa kali di benang sutra, di tengah lorong sempit kaisar, dia menyandarkan dirinya di tanah, mengertakkan gigi dan mengungkapkan Luo Feng, berteriak dengan marah, keturunan Suangui. Sosok itu panjangnya sekitar 50 cm, seperti kadal di bumi, dan itu mirip dengan dewa binatang emas yang Luo Feng lihat sebelumnya, tetapi itu adalah versi yang lebih kecil. Ini adalah anak yang baru lahir dari kadal bertanduk darah Yuhuan, kadal kecil. Sebenarnya, panjang normal kadal kecil mencapai 100 meter, tetapi kadal kecil telah menjadi selama ini untuk melakukan perjalanan cepat, meningkatkan dan mengurangi gangguan alilu imetera kaisar. Faktanya, di lorong sempit kaisar, sebagian besar orang kuat mempertahankan ketinggian lebih dari 1 meter dan 2 atau lebih untuk mengurangi kerugian. Jika tidak,
dengan tubuh Raja Ilahi yang ratusan juta tahun cahaya jauhnya, di lorong sempit Kaisar, sebagian besar tubuh akan masuk jauh ke dalam aliran udara Kaisar Ilahi, bahkan jika itu dapat menahan erosi, itu akan juga menyebabkan konsumsi yang besar pada tubuh ilahi. Raja Dewa bukanlah orang bodoh, dan tentu saja mereka tidak akan memakan tubuh dewa mereka dengan sia-sia. Pada saat ini, Luo Feng menggunakan kemampuannya yang tidak terlihat dan tidak terlihat untuk menjadikan dirinya sebagai penduduk asli, keturunan Suangwei. Jadi kadal kecil itu mengatakan bahwa Luo Feng adalah keturunan Suangwei ketika dia melihat Luo Feng. Siapa kamu? Luo Feng tidak memiliki informasi apapun tentang kadal bertanduk darah Yuhuan, karena sangat sedikit orang yang tahu tentang legenda kadal bertanduk darah Yuhuan di benua asal, apalagi foto. Aku tidak menyangka akan mendapat panggilan akrab untuk keturunan Suanwei. Kadal kecil itu memandang Luo Feng dari kejauhan, dan sepertinya menyerang Luo Feng kapan saja. Aku juga memiliki pemanggilan seperti ini. Luo Feng hanya ingin kembali ke bentuk aslinya, tetapi setelah memikirkan kata-kata kadal kecil itu, dia menjadi sedikit penasaran. Ada apa dengan keturunan Suanwei? Luo Feng bertanya, mengapa kamu tidak menyukai keturunan Suanwei? Kadal kecil itu tertegun sejenak, dengan satu cakar di kepalanya, wajahnya sedikit serius, matanya melihat jejak aliran udara Kaisar Dewa di bawah, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dalam garis keturunanku, ada ingatan dari ibuku. Dalam ingatan itu, aku baru saja mengatakan bahwa keturunan Suanwei, ini adalah salah satu musuh alamiku, tapi mengapa itu musuh alami, aku tidak tahu. Cicak berbisik pelan, lalu langsung menatap Luo Feng, tapi yang dikatakan ibuku pasti benar. Luo Feng juga tertegun sejenak, kadal kecil ini tampak seperti anak kecil yang belum pernah mengalami dunia, tetapi aura yang memancar darinya telah mencapai tingkat Raja Dewa, yang membuat Luo Feng tanpa sadar menjadi tertarik. Di antara penduduk asli, ada dua kubu. Karena keturunan Suanwei, ini adalah musuh alamimu, apakah kelompok lain dari keturunan Liu Jun juga musuh alamimu? Tanya Luo Feng. Kadal kecil itu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak, dalam ingatan ibuku, keturunan Liu Jun adalah teman. Teman, Luo Feng sedikit penasaran, spesies semacam apa kamu? Aku belum pernah melihatmu dalam catatan manusia. Meskipun ada banyak spesies makhluk di benua asal, tidak mengherankan bahwa beberapa spesies sangat langka. Manusia, kadal kecil itu mengambil satu poin dalam kata-kata Luo Feng dan bertanya dengan bingung, bukankah kamu keturunan Suangwei? Bagaimana mungkin membaca catatan manusia? Aku sendiri manusia. Luo Feng tersenyum sedikit, dan tubuhnya berubah kembali ke bentuk aslinya, ini hanya sarana perubahan bagiku. Menjadi penduduk asli akan membuatku nyaman. Kadal kecil itu menatap Luo Feng dengan heran, dengan kecemerlangan yang aneh di matanya, untuk kadal kecil pada tahap bayi, kebanyakan hal baru. Namun, pengorbanan ibunya juga membuatnya dewasa, yang membuatnya tetap waspada terhadap Luo Feng. Pada saat ini, dia sedang melihat melalui memori besar di garis keturunan, dan dia menemukan beberapa teknik transformasi, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa mengubah nafas sesempurna Luo Feng. 1. Teknik transformasimu benar-benar canggih. Kadal kecil itu berkata, ada beberapa panggilan antara kamu dan aku. Apakah kamu terkait dengan zat khusus? Substansi khusus? Luo Feng terkejut, kemungkinan besar ini adalah alasan pemanggilan itu, lalu Luo Feng sedikit merenung, dan bertanya balik dengan nada ragu, melanggar Wang Qi. Mata kadal kecil itu berbinar, ya, Po Wang Qi juga salah satunya. Apa hubunganmu dengan Po Wang Qi? Ini adalah master nominal dari Qi Pemecah Raja. Luo Feng berkata, tetapi sebenarnya, saya tidak mendapatkan inti dari Qi Pemecah Raja, dan saya bahkan tidak memiliki Qi Pemecah Raja di saya, tubuh sekarang. Yah, Anda telah disetujui oleh Qi Pemecah Raja. Bahkan jika Anda tidak mendapatkan Qi Pemecah Raja, ketika dia mengenali Anda, itu akan membawa beberapa perubahan pada tubuh ilahi Anda, kata kadal kecil itu dengan iri di matanya. Tidak bisa menyembunyikannya. Luo Feng melihatnya dan bertanya, bahkan jika saya memiliki hubungan dekat dengan Po Wang Qi, bagaimana Anda memanggil saya? Apakah Anda juga menguasai beberapa zat khusus? Kadal kecil itu menundukkan kepalanya sedikit, lalu menggelengkan kepalanya, aku kadal bertanduk darah Yuhuan. Aku benar-benar ingin mengatakan bahwa aku adalah penjaga zat khusus. Kadal bertanduk darah Yuhuan.
Luo Feng menatap kadal kecil sepanjang setengah meter itu dengan kaget. Kamu adalah kadal bertanduk darah Yuhuan yang legendaris yang membunuh serangga suci. Kadal kecil itu mendengarkan dengan sedih di matanya. Bukan, ibuku yang membunuh serangga suci itu. Bukankah hanya ada satu kadal bertanduk darah Yuhuan? Luo Feng penuh dengan keraguan. Saya lahir lebih dari setahun yang lalu, Gunung Suci Pusat terlalu besar, dan saya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang kendali pesawat ulang-alik lubang cacing. Setelah perjalanan panjang, saya tidak bisa keluar dari Gunung Suci Pusat, dan pergilah ke perlombaan binatang suci. Kadal kecil itu berkata dengan nada, sangat tidak puas dengan dirinya sendiri. Ternyata karena kamu akan pergi ke klan binatang, kita berada di jalan yang sama, dan aku harus kembali ke ras manusia melalui klan binatang, kata Luo Feng. Jalan yang sama, kadal kecil mengangguk, kalian manusia seharusnya tidak memiliki sarana untuk mengendalikan lubang cacing seperti kadal bertanduk darah kerajaan kita. Luo Feng melihatnya, saya hanya bisa menentukan perkiraan area di mana saya berada. Jika saya ingin keluar, saya tidak tahu berapa kali saya harus melewati lubang cacing dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Haha, dalam ingatanku, bahkan ada catatan yang ingin ditinggalkan oleh seorang kultivator, tetapi butuh lebih dari selusin reinkarnasi untuk keluar dari Gunung Suci Pusat. Haha, benar-benar cukup. Kadal kecil itu tertawa. Selusin reinkarnasi. Luo Feng juga tertawa, saya mencatat bahwa seorang Raja Dewa mengambil hampir 8 reinkarnasi untuk pergi. Tentu saja, orang yang telah berada di Gunung Suci Pusat untuk waktu yang lama mengingatkan Raja Dewa ini, seperti beberapa orang, penggalian adalah di Gunung Suci Tengah dan mendapatkan kesempatan, dan tidak masalah untuk menjelajahi ratusan reinkarnasi. Haha, manusia, kamu cukup beruntung untuk bertemu denganku, jika tidak tahu berapa banyak reinkarnasi yang harus kamu tinggalkan. Arahku tidak salah, jika aku berkendara dari sini ke binatang buas, seharusnya tidak memakan waktu lama. Luo Feng ringan, merasa sedikit emosional di hati. Dia tidak berpikir bahwa suatu hari dia akan dengan kadal bertanduk darah Yuhuan yang legendaris. Alam dewa berdaulat surgawi, ini masih ruang dan waktu yang tenang, semuanya di sini sangat aneh, seolah-olah seluruh ruang terbuat dari padatan transparan, diisi tanpa celah. Ainol mempertahankan ekspresi wajah tanpa perubahan apapun. Tubuhnya juga mempertahankan postur tetap ke depan, tapi dia tidak bisa terburu-buru sama sekali. Saya tidak tahu berapa lama, ruang yang akhirnya mengendur, dan sebagian kecil dari ruang itu mulai melunak perlahan-lahan. Setelah beberapa saat, cahaya oranye yang sangat merah tiba-tiba menyala di tubuh Ainol, dan cahaya itu sangat sulit untuk mendeteksi bahkan dengan mata. Sinar cahaya-cahaya angsur menjadi lebih kuat, dan kemudian, sinar cahaya oranye yang kuat bahkan terbentuk, menembak langsung ke lubang cacing yang mengarah ke dunia luar. Sosok Ainol bergerak dengan keras, meronta untuk beberapa saat, dan jatuh ke depan, dan ketika mencapai jangkauan pancaran cahaya, sosok itu perlahan berhenti. Konsumsinya terlalu banyak. Wajah Ainol menunjukkan ekspresi yang menyakitkan, dan dia sepertinya berada di bawah tekanan besar. Cepat keluar, kunang-kunang ini menghabiskan terlalu banyak, semakin cepat kamu keluar, semakin sedikit konsumsinya. Pada saat ini, Ainol mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan berjalan keluar di sepanjang lorong dengan gigi terkatup. Dia berjalan sangat lambat, dengan kekuatannya di alam surga. Jarak dari tempat dia semula ke lubang cacing biasanya hanya membutuhkan waktu sesaat untuk terbang, tetapi sekarang dia telah berjalan selama 3 jam sebelum pergi. Kali ini benar-benar mahal. Ainol patah hati, menjaga saluran kunang-kunang ini saja akan menghabiskan akumulasi ratusan ribu reinkarnasiku. Jika aku bertahan, apakah akumulasi yang tersisa akan membuatku tumbuh sepenuhnya? Itu semua masalah. Ainol masih berjalan perlahan dan dengan susah payah. Dalam kondisinya saat ini, dia harus menahan tekanan dari ruang dan waktu di sekitarnya. Tidak buruk untuk bisa berjalan. Adapun peningkatan kecepatan, itu sepenuhnya tergantung pada kemauan. Dia mengerahkan seluruh energinya untuk berjalan dan tidak berani melakukan gerakan ekstra sama sekali. Akhirnya, setelah berjalan selama 6 jam, Ainol akhirnya berjalan di sekitar lubang cacing dan kemudian keluar. Ainol berbaring di benang sutra, di tengah lorong sempit kaisar dan menghela nafas panjang lega. Kadal bau ini benar-benar sulit untuk dihadapi, dan dia akan membuatku tersandung ketika mati.
Ainol menyesuaikan keadaannya sambil melihat lubang cacing yang sesekali memancarkan cahaya putih. Aku khawatir bahwa ruang dari alam Dewa Raja Surgawi adalah setidaknya ratusan juta era. Aku tidak bisa masuk, Dewa Berdaulat Surgawi tidak bisa ditangani untuk sementara waktu. Untungnya, konsumsinya masih dalam kisaran yang wajar, dan itu seharusnya cukup bagiku untuk tumbuh. Ainol sedikit mengangguk, tapi ekspresi wajahnya sangat serius. Kemudian Ainol merasakannya dengan hati-hati, dan ada cahaya hitam samar mengalir di tubuhnya. Setelah itu, mata Ainol berbinar, "Hei, pria kecil ini jelas tidak bisa menguasai kemampuannya, dan dia masih berada di Gunung Suci Tengah. Kadal Bau, sepertinya usahamu sia-sia." Sayap transparan di belakang Ainol bergetar, tubuhnya berubah menjadi pita, dan dia terbang sangat jauh dan datang ke lubang cacing, tubuhnya menyala. Cahaya putih, lalu antar jemput langsung masuk. Tanpa ragu-ragu, Ainol bergegas melalui 2 lubang cacing berturut-turut, setiap kali mencapai jarak yang sangat jauh melalui lubang cacing. Dia tidak berani berhenti sama sekali, karena dia merasa kadal kecil itu akan meninggalkan Gunung Suci Pusat. Begitu meninggalkan Gunung Suci Pusat, ia akan memasuki wilayah klan binatang, jadi dia hanya bisa menonton kadal kecil tak berdaya pergi. Dengan kecepatan Ainol tidak ditekan, dia dengan cepat melewati 4 lubang cacing, dan saat ini, dia dan kadal kecil itu berjarak kurang dari 1 juta tahun cahaya. Hah, Ainol sedikit terkejut, masih ada panggilan, ini adalah panggilan raja yang rusak, bukan? Ainol memikirkan manusia yang membuatnya kesal. Apakah ini beli 1 dapat 1 gratis? Anor memiliki kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Dan sejak Ainol meninggalkan alam Dewa Raja Surgawi, kadal kecil itu merasakannya. Luo Feng. Kadal kecil itu menangis dengan cemas. Ada apa? Suara Luo Feng terdengar di dalam timbangan kadal kecil itu. Pada saat ini, Luo Feng sedang duduk di menara bintang, dan menara bintang seukuran debu kecil, menempel pada sisik kadal kecil. Cacing suci keluar. Aku khawatir tidak akan lama sebelum dia akan datang ke sini. Kadal kecil itu berkata dengan cemas, dan kecepatan terbangnya jauh lebih cepat. Cacing suci. Wajah Luo Feng juga menjadi serius. Dia sudah mengetahui berita bahwa kadal bertanduk darah Yuhuan dibunuh oleh cacing suci. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari Central Secret Mountain? Luo Feng bertanya. Pada saat yang sama, jejak kekuatan pikirannya juga menembus ke dalam kristal ungu, membenarkan posisinya. Ayo, sekitar 3 lubang cacing lagi, dan kemudian kamu bisa pergi ke lorong sempit kaisar yang secara langsung menghubungkan binatang-binatang itu. Nada suara kadal kecil itu sangat mendesak. Anda tidak perlu khawatir, saya sudah melaporkan berita tentang Anda ke kelompok etnis. Saya percaya bahwa penolong akan segera datang. Nada suara Luo Feng penuh dengan ketenangan. Luo Feng awalnya tidak ingin menyusahkan klan, atau Raja Dewa Klan akan tiba lebih awal di Jurang Maut, dan 3 klan suci di lapangan tidak bisa memaksanya untuk melarikan diri ke lubang cacing. Bagaimanapun, kehidupan Luo Feng tidak terancam dengan cara apapun, dan bahkan Luo Feng dapat menyimpan beberapa harta penting ke alam semesta di dalam tubuhnya, dan dia tidak takut kehilangannya. Dan avatar ini juga dapat menghilang secara otomatis menggunakan darah penyelamat nyawa, Sungai Undet, yang sudah kental. Avatar ini dapat dibangkitkan secara alami. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.